kematian harimau terus terjadi. Kematian beruntun harimau Sumatera seperti menghitung waktu kepunahan mereka. Namun, masih ada harapan untuk menyelamatkan mereka. Kasus terbaru, seekor harimau Sumatera didapati terkena jerat satwa di dalam ekosistem Bukit 30 di Desa Suosuo, Kecamatan Sumai, Tebo, Jambi pada 1 Mei 2025. Harimau berusia 5 tahun itu terjerat siling babi. Meski sempat dievakuasi dan dirawat di tempat penyelamatan satwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, harimau malang itu mati pada 9 Juni 2025. Kasus harimau terjerat seperti ini sering terjadi. Pada September 2024, satu individu harimau betina juga ditemukan mati akibat jerat satwa di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jerat dipasang seorang petani untuk menangkap babi hutan di kebunnya. Harimau korban jerat satwa juga didapati pada Maret 2025 di Rokan Hulu, Riau. Sejumlah aktivis konservasi menilai harimau Sumatera berada dalam status darurat. Hal ini terlihat dari terus berkurangnya jumlah kantong populasi harimau Sumatera di alam liar. Pada tahun 2010, harimau Sumatera masih tercatat menghuni 27 kantong habitat di Sumatera. Namun, 5 tahun kemudian, jumlah itu menurun menjadi 23 kantong habitat. Artinya terjadi kepunahan lokal di 4 kantong habitat hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Dengan habitat yang makin terdesak oleh alih fungsi hutan tersebut, populasi harimau Sumatera menurun hingga diperkirakan tinggal 1000-an ekor berdasarkan klaim pemerintah tahun 2024. Kita berkepentingan menyelamatkan harimau Sumatera karena spesies ini adalah kekayaan keanekaragaman hayati terakhir yang dimiliki Indonesia setelah harimau Bali dan harimau Jawa lebih dulu punah. Terhadap nasib harimau ini, Organisasi Konservasi Internasional Worldwide Fund for Nature atau WWF memberi gambaran lebih luas atas kondisi harimau di dunia. Di tengah ancaman populasi harimau Sumatera yang menurun, sejumlah negara lain berhasil meningkatkan populasi harimaunya. WWF dalam laporan tahunan 2024 mencatat, Thailand adalah negara di Asia Tenggara pertama yang berhasil meningkatkan populasi harimaunya. Setelah bertahun-tahun pemerintah Thailand melakukan upaya konservasi terpadu, populasi harimau di Thailand meningkat dari 148 hingga 189 ekor menjadi 179 hingga 223 ekor. Pendorong utama peningkatan populasi harimau adalah upaya memulihkan populasi mangsa, yaitu rusa sambar, 3 tahun terakhir. Menurut WWF, keberhasilan Thailand menandai perubahan signifikan bagi masa depan harimau di Asia Tenggara pada saat sebagian besar populasi harimau menurun. Apalagi yang lebih memprihatinkan WWF, harimau telah punah di Kamboja, Laos, dan Vietnam dalam 25 tahun terakhir. Kita tak ingin harimau Sumatera punah. Keberhasilan Thailand ini menjadi cambuk bagi Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah konservasi harimau yang nyata. Anda menyaksikan segmen Ulas Kompas bersama saya, Claudia Carla. Dalam segmen Ulas Kompas hari ini, saudara, saya akan mengajak Anda untuk melihat ada berita apa saja yang hadir di Harian Kompas Senin 16 Juni 2025. Kita ke informasi pertama, saudara. Di sini ada foto berita dari event LPS Monas Half Marathon. Tampak ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, kemudian Sekjen PB Pasi, Tigor M. Tanjung, lalu Ketua Umum PB Pasi, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa, Kabiro Humas dan Protokol Kemenpora Yulia Mahmudin, serta CEO Grup Media Kompas Gramedia Andi Budiman melepas peserta LPS Monas Half Marathon 2025 di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu 15 Juni 2025. Mengusung tema Time to Rise, LPS Monas Half Marathon 2025 diikuti sekitar 6.000 pelari. Dari foto berita kita bergeser ke sebelah kiri. Di sini ada informasi dengan judul Perang Iran Israel memukul ekonomi. Serangan pada fasilitas ekonomi dan energi bisa melonjakkan harga energi global. Sejumlah negara bisa terdampak perang Iran-Israel yang belum jelas kapan akan selesai. Iran-Israel mulai fokus menyerang infrastruktur ekonomi masing-masing dan
Dalam perang yang sudah berkobar 3 hari itu, korban perempuan dan anak terus bertambah. Rudal-rudal Iran dilaporkan menyasar sejumlah infrastruktur energi Israel di Haifa dan Tamra. Analis menyebut serangan itu pembalasan Iran karena militer Israel mengincar infrastruktur energi Iran. Dari halaman muka saudara kita bergeser ke halaman 15, ada informasi seputar ibadah haji dengan judul suhu panas hantui jemaah. Suhu udara di Mekah rata-rata 45 derajat Celcius, sementara di Madinah terus naik hingga 47 derajat Celcius. Sambil menunggu jadwal pulang ke tanah air, jemaah diingatkan untuk berhati-hati. Arab Saudi memasuki puncak musim panas antara Juni dan Juli, dan kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Jemaah haji diminta untuk mewaspadai penyakit infeksi saluran pernapasan, hipertensi, dan serangan jantung yang selama ini banyak diderita dan menyebabkan kematian. Saat ini suhu udara di Mekah rata-rata 45 derajat Celcius, sedangkan di Madinah terus naik hingga 47 derajat Celcius. Suhu ini akan terasa lebih panas seiring dengan keringnya udara di Mekah ataupun Madinah. Informasi selengkapnya saudara dapat Anda baca di Harian Kompas edisi hari ini maupun secara daring di kompas.id. Kini saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas di sejumlah daerah bersama petugas NTMC Polri, Brigadir Rizka. Brigadir Rizka, selamat pagi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat pagi Carla dan selamat pagi juga saudara. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan langsung dari CCTV Korlantas Polri. Dan yang pertama yaitu dari kawasan Pospol Pondok Gede Timur. Pada pagi hari ini kondisi arus lalu lintas mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini karena memang bertepatan dengan aktivitas perkantoran, yaitu dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta, begitupun dari arah sebaliknya. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan selalu jaga batas maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita akan bergeser ke Pospol Taman Safari, Jawa Barat. Bisa kita saksikan bahwa arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke puncak saat ini terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara agar berhati-hati mengingat adanya genangan air di kawasan ini yang mengakibatkan kondisi jalanan licin. Selanjutnya kita akan bergeser menuju Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini masih dalam keadaan kondusif lancar dari berbagai arahnya, yaitu dari Jalan Jenderal Ahmad Yani akan mengarah ke Jalan Pantura, dari arah Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparev maupun dari Jalan Tuparev yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami himbau kepada para pengendara agar berhati-hati mengingat adanya persimpangan pada kawasan ini dan kami selalu menghimbau kepada para pengendara agar selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan. Dan yang terakhir kita akan menuju ke Jawa Tengah, tepatnya di Pospol Wangon, Banyumas. Arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar di kawasan ini. Perlambatan kecepatan hanya terjadi di antrian traffic light saja, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal, yaitu dari Jalan Raya Cilacap Wangon yang akan menuju ke Jalan Aji Barang Wangon dan akan menuju ke Jalan Raya Terminal Wangon maupun alun-alun Wangon, begitupun dari arah sebaliknya. Kami himbau kepada para pengendara agar mematuhi rambu lalu lintas dan berhenti tepat di belakang garis stop. Dan saudara, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan overdimension dan overloading. Kampanye Indonesia menuju Zero Overdimension and Overload menitikberatkan pada edukasi, pembinaan, pengawasan dan juga penegakan hukum secara terpadu. Tujuannya adalah membangun ekosistem transportasi angkutan barang yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk itu kami menghimbau kembali patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Serta perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data IRSMS dari Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam, telah terjadi sebanyak 174 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian jumlah korban yaitu 12 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 127 luka ringan. Dari 174 kasus kecelakaan tersebut, 72%
didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara roda 2 khususnya agar selalu berhati-hati, menjaga jarak aman kendaraan Anda, serta selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi lalu lintas terkini tentunya kami juga siap untuk melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Karla, silahkan. Terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Informasi usai jeda saudara, warga memindahkan puluhan makam keluarga mereka yang terbawa pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi.